Perkenalkan, nama saya Maria. Kali ini saya akan membahas jurnal yang berjudul Proses Investigasi Mobile Forensik pada Smartphone Berbasis iOS. Abstrak, ponsel merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah orang yang menggunakan ponsel untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk komunikasi melalui udara dapat tujuan bervariasi, dari yang hanya berbicara tentang hal-hal sederhana sampai hal-hal yang serius. Kemudian pendahuluan. Perkembangan teknologi komunikasi sudah sangat pesat, merambah ke semua lapisan, sehingga dalam beberapa aspek sudah mengubah pola kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian mengetahui proses investigasi mobile forensik pada smartphone berbasis iOS, mengetahui potensi bukti data digital yang terdapat pada smartphone berbasis iOS. Manfaat penelitian membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi temuan barang bukti berupa smartphone berbasis iOS yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pengedaran narkoba. Kedua, penemuan barang bukti berupa smartphone berbasis iOS dapat digunakan sebagai barang bukti tambahan yang sah di pengadilan. Ketiga, melakukan data akuisisi pada smartphone berbasis iOS. Keempat, melakukan analisa terhadap hasil akuisisi berpotensi menjadi barang bukti. Dan kelima, sebagai bahan referensi atau acuan untuk penelitian berikutnya. Studi literatur. Digital forensik adalah suatu disiplin ilmu turunan keamanan komputer yang membahas tentang temuan bukti digital setelah suatu peristiwa terjadi. Kegiatan digital forensik sendiri adalah suatu proses mengidentifikasi, memelihara, menganalisa, dan mempergunakan bukti digital menurut hukum yang berlaku. Berikutnya, mobile forensik. Mobile device forensik merupakan ilmu melakukan proses recovery bukti digital dari perangkat mobile menggunakan cara yang sesuai dengan forensik. Forensik perangkat mobile merupakan forensik yang datanya diambil dari ponsel, dengan sendirinya bisa dijadikan sebagai bukti. Tools mobile forensik. Tools mobile forensik merupakan bidang yang relatif baru di era forensik digital, sehingga perangkat lunak dan tool yang bisa digunakan untuk mengambil data dari ponsel masih relatif baru. Tool ekstraksi bisa berupa hardware atau software tergantung kebutuhan pada saat diekstrak dari perangkat mobile. Yang ketiga, metodologi penelitian. Tahapan berdasarkan landasan teori dan studi pustaka, langkah-langkah dalam menentukan komponen-komponen penelitian dengan metode penelitian dalam investigasi mobile forensik smartphone berbasis iOS. Tahapan tersebut yaitu pertama, literatur reviews, kemudian observasi dan data collection, extraction model, DFIF investigation, serta documentation. Apa itu literatur reviews? Literatur reviews mengumpulkan data-data dari penelitian sebelumnya mengenai digital forensik untuk mendapatkan tahapan investigasi smartphone berbasis iOS dengan bahan-bahan yang sudah ada dan dapat mempelajari dari membaca buku atau referensi lainnya. Kemudian observation dan data collection. Penelitian ini menggunakan hardware dan software untuk mendukung proses investigasi mobile forensik. Dalam skenario kasus penelitian ini jelaskan bahwa tertangkapnya bandar dan pengedar narkoba mempunyai smartphone berbasis iOS yang dijadikan barang bukti. Kemudian extraction model. Tahapan extraction model merupakan tahapan penentuan model ekstraksi yang akan digunakan dalam penelitian ini. Extraction model melibatkan alat yang akan dipakai untuk pemeriksaan smartphone. Tujuan dari klasifikasi sistem alat mobile device forensik adalah untuk memungkinkan pemeriksa
atau investigator untuk mengategorikan alat forensik berdasarkan metodologi pemeriksaan alat. Barang bukti yang disita dari pelaku merupakan smartphone, masih utuh dan dapat berjalan normal dan tanpa adanya psikot, sehingga model ekstraksinya menggunakan logik analisis, yaitu pertama microread, kemudian chip off, hexadam, logical analysis, dan manual extraction. Selanjutnya, investigation. Tahapan berdasarkan hasil literature reviews, langkah-langkah dalam menentukan komponen penelitian dengan metode DFIF atau Digital Forensic Investigation Framework dalam investigasi mobile forensik smartphone berbasis iOS. Tahapan DFIF yaitu identifikasi, preparation, approach, strategi, preservation, collection, examination, analysis, presentation, dan returning evidence. Selanjutnya, dokumentation. Tahapan dokumentasi merupakan tahap penjelasan secara keseluruhan terhadap tindak kejahatan pengedaran narkoba yang telah dilakukan, akuisisi data, kemudian dilakukan pemeriksaan data digital untuk menemukan korelasi antara bukti digital yang relevan. Hasil dan analisis. Hasil yang didapatkan setelah dilakukannya tahapan-tahapan penelitian kemudian dikemukakan dalam pembahasan, yaitu barang bukti digital yang ditemukan pada iPhone 5, terdapat percakapan pada pesan singkat antara pengedar narkoba dengan bandar narkoba. Hasil bukti digital menunjukkan bahwa percakapan tersebut merupakan percakapan kali kedua pengedar narkoba dengan bandar narkoba. Kesimpulan dari penelitian ini diambil investigasi smartphone berbasis iOS pada iPhone 3GS dan iPhone 5 menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan menggunakan smartphone sebagai media komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba. Proses investigasi menggunakan metode DFIF dengan tahapan identification, preparation, approach strategi, preservation, collection, examination, analysis, presentation, dan returning evidence. Pemeriksaan smartphone menggunakan software magnet axiom untuk menentukan potensi bukti digital yang terdapat pada smartphone berbasis iOS berupa histori SMS, image, logs, kamera picture, ringtone, address book, collection, Wi-Fi hotspot, voicemail, email, dan web history. Fokus pencarian dilakukan pada artefak SMS dan telepon yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan sebagai media komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba. Terdapat saran-saran yang dapat diberikan setelah proses penelitian tugas akhir ini, yaitu menggunakan tools UFED, Celebrate Physical Analysis, untuk melakukan ekstraksi karena telah teruji oleh Computer Forensic Testing Tool. Kedua, menggunakan hardware forensik untuk melakukan transaksi karena memungkinkan untuk dipakai di TKP atau tempat kejadian perkara. Sekian pembahasan jurnal kali ini, semoga bermanfaat.